Di antara kita baru bisa tidur nyenyak kalau ada kipas angin. Kipas angin bagus, enak. Tapi kalau terus berterus, kemudian kita di lantai, kemudian tidur dengan kipas angin yang ber, ya kalau hanya masuk angin aja, itu biasanya juga kena-kena di paru-paru. Itu pola itu. Pola yang kedua yang harus kita hindari, pola makan. Makanan itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat, ada yang bergizi, ada yang bervitamin. Pak Suri mungkin senang makan misalnya jeroan, senang kan? Jeroan senang. Apakah jeroan itu menyehatkan? Untuk masih muda, makan jeroan itu mungkin tidak berefek, tapi mengendap. Tuh jeroan. Di antara kita mungkin ada yang suka makan makanan yang istilah kata berminyak. Kita makan berminyak, tidak langsung sakit, tapi mengendap. Mengendap. Tapi kalau pola makan kita sudah teratur, jadi saya nggak makan sembarangan. Istilah kata makan sembarangan di usia 40, karena kita di awal muda kita apa saja makan, apa saja makan. Perlu saya perkenalkan dulu para pemirsa budiman. Beliau adalah Kiai Haji Nasan Al-Bintari. Beliau Kepala Prodi PGMI STAI Al-Amanah Al-Bintari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga adalah, ini penting perlu saya utarakan, beliau dalam sejarah hidupnya pernah mengalami COVID-19. Alhamdulillah. Dan beliau katakan alhamdulillah. Maka penting perlu saya sampaikan, hal-hal apa aja jika ingin kita terhindar oleh COVID, atau mungkin kita pernah mengalami COVID, untuk sembuh dari COVID ini. Mungkin saya langsung aja mempersingkat waktu, akan saya tanyakan kepada narasumber kami, Kiai Haji Nasan Al-Bintari. Gimana kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan saya juga sehat juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ini Ustaz, saya akan bicarakan tentang masalah cerita antum tentang masalah COVID sampai sekarang sembuh, sehat walafiat. Kasih mungkin pengarahan untuk kita semuanya, bagi teman-teman kita mungkin yang kena COVID. Silakan Ustaz, ceritakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang COVID, memang saat ini kita sudah memasuki tahun kedua, ya, sudah 2 tahun. Mungkin untuk di tahun 2021 tidak begitu mencekam sebagaimana awal-awal kemunculan COVID. Jadi sebenarnya sedikit cerita, jadi saya ini ada gelar baru, jadi Nasan Al-Bintari, SAGM, PD dan LC. LC-nya? LC-nya alumni COVID. Jadi alumni COVID. Jadi saya alhamdulillah Allah kasih saya kenikmatan berupa COVID di awal 2021 maksud saya, di bulan Januari. Dan ternyata pengalaman saya itu mengatakan banyak orang yang kena COVID kemudian meninggal. Ya, betul. Meninggal. Ada pertanyaan, berarti COVID itu mematikan, betul ya? Betul. Ternyata selama saya dirawat di rumah sakit Banten, itu banyak juga ternyata bisa hidup. Nah, bisa hidup itu satu diantaranya selama dirawat, rahasianya, ini saya kasih tahu buat teman-teman semuanya, menghindari, apalagi sekarang kan udah mulai hilang lah, mudah-mudahan terus aman. Nah, diantaranya pengobatan di rumah sakit itu biasa. Pertama, orang kalau dirawat biasa pakai infus, ya. Kemudian yang kedua dikasih vitamin, nah, vitamin C. Ini yang penting. Ternyata COVID itu sampai saat ini tidak ada obatnya, Obatnya hanya satu, untuk meningkatkan imun kita harus bahagia. Kita harus senang. Kita harus jangan stres. Dan kita harus menikmati hidup itu enjoy sehingga imun tubuh kita tinggi. Nah, tadi dari awal saya bilang banyak angka kematian, banyak yang meninggal di masa COVID ini. Pada umumnya meninggal bukan semata-mata karena COVID,
tapi karena stres, karena depresi, karena bingung, wah campur aduk. Pengalaman saya yang sakit, tapi keluarga juga kena imbasnya. Karena ketika kita sakit COVID, seakan-akan kita ini di masyarakat orang yang harus dihindari. Betul. Itulah yang menyebabkan orang itu akhirnya stres. Ketika stres, imun tubuh rendah. Ketika itulah segala macam penyakit masuk. Satu pertanyaan. Seketika antum kena COVID, gimana cara mengatur perasaan biar happy? Karena kebanyakan orang kena COVID itu mendadak perasaan hancur sehingga timbul kematian. Silakan. Nah, pengalaman saya juga. Jadi saat pandemi ini kemudian jumlah rumah sakit semuanya padat. Pokoknya rumah sakit kebanyakan menolak untuk pasien COVID. Syukur alhamdulillah dengan kuasa saya waktu itu di RSUD Banten. Dari Bintaro kemudian ke RSUD Banten itu kan penantiannya lama karena saya masuk rumah sakit Pondok Indah itu dari kalau masalah pagi, kemudian sampai diponis kemudian sore, kemudian jam 2 malam saya dibawa ke RSUD Banten. Ternyata usai sore ketika di sana itu sudah banyak orang yang istilah kata menderita seperti saya, istilah kata COVID. Sehingga karena kita merasa senasib dan saya lihat teman-teman saya yang kena COVID, alumni COVID LC itu karena merasa senasib sehingga merasa ada teman. Karena kan ketika kita pas diponis COVID, jangankan teman saudara, istri keluarga nggak boleh nemenin, ya betul. Betapa stres. Nah, ketika kita masuk karena merasa senasib, tingkat religius kita meningkat. Di sana kita hanya bertafakur, bertadabbur, saling mensupport. Ketika saling mensupport, itulah akhirnya satu sama lain menemukan istilah kata harus relax. Apalagi setiap saat dokter yang merawat kita jangan stres, mereka mengatakan jangan bimbang, jangan bingung. Nah, itulah akhirnya meningkatkan imun tubuh kita karena yang menghilangkan stressing. Seandainya, mohon maaf, ada sekarang nih orang-orang yang misalnya rumah sakit menolak, kemudian akhirnya isolasi mandiri dengan mengambil dokter dan sebagainya. Sebenarnya isoma kalau tidak ada orang yang memotivasi supaya kita bangkit, supaya kita bahagia, akhirnya banyak yang isoma meninggal. Itu pas sulit yang saya kira. Ada pertanyaan dari pemirsa ini, Bapak Ustadz Kiai Haji Nasan Al-Bintari. Bagaimana cara menghilangkan titik jenuh ketika antum ada di rumah sakit? Karena menurut saya orang yang pasien COVID itu pasti ada titik jenuh. Gimana cara menghilangkan itu? Apa mungkin dengan sholat, apa mungkin dengan baca Quran? Silakan. Nah, ini jawabannya bagus, para pemirsa sekalian. Jadi lumayan kita lama di sana diisolasi, kita nggak boleh bergaul dan sebagainya kecuali dengan orang-orang yang sependerita. Kecuali perawat dan dokter mereka menggunakan pakaian-pakaian yang khusus untuk pelindung diri. Nah di situ untuk menghilangkan kejenuhan yang lama, satu tadi saya sampaikan, ketika kita sakit memang tingkat religius kita tinggi. Kita sholat tambah khusyuk, kita baca Quran tambah khusyuk, dimotivasi teman tambah khusyuk. Akhirnya berhari-hari sampai beberapa hari hilang rasa sedih, rasa jenuh. Akhirnya ya alhamdulillah setelah diperiksa lagi, kemudian virus tersebut hilang. Alias negatif. Itu Pak Suri. Karena senasib di sana banyak yang menderita COVID. Ya, alhamdulillah. Begitu pemirsa jawaban dari Bapak Kiai Haji Nasan Al-Bintari tentang masalah COVID. Mudah-mudahan ini untuk pembelajaran kita, terutama yang mungkin saat ini masih kena penyakit virus itu. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ini yang perlu saya sampaikan pada narasumber hari ini. Pertanyaan terakhir adalah apa resep? Ini bicara soal resep. Apa resep agar kita selalu sehat? Oke, ini pertanyaannya yang luar biasa. Artinya COVID itu atau kesehatan lah, kesehatan. Kesehatan itu sudah mulai kita wanti-wanti. Kerawanan fisik kita itu kalau sudah di atas usia 40 ya, itu rawan. Makanya
yang meninggal angka kematian di 2020 sampai 2021 itu orang-orang yang berada di usia di atas 40. Kenapa di atas 40? Satu, kita kan paham betul dalam Al-Quran surat Yasin ayat 68, waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Barang siapa yang aku panjangkan usianya, aku kurangi nikmatnya. Nah, kurangi nikmat itu artinya ketika usia kita sudah di atas 40, 50, 60 itu rawan penyakit. Nah, ketika sudah rawan penyakit, tipnya supaya kita tetap sehat harus tetap menjaga 3 pola sesuai. Nah, 3 pola ini. Jadi kalau 3 pola ini kita jalankan, insya Allah kita menghadapi masa depan, masa tua itu sehat. Ya. Kenapa? Karena penyakit itu muncul bukan ketika secara tiba-tiba. Justru penyakit yang bersarang dalam tubuh kita itu bersarang dari zaman kita masih muda, mengendap, akhirnya ketika usia kita sudah 40-50 itu istilah kata muncul. Nah, 3 pola ini Ustaz Surip dan teman-teman semuanya di rumah dimanapun berada. Pertama, pola hidup. Jadi pola hidup itu menjadi tolak ukur kita untuk sehat. Gimana pola hidup? Jangan suka begadang. Nah, orang yang suka begadang akhirnya mudah sekali kena penyakit. Itu pola hidup. Di antara kita baru bisa tidur nyenyak kalau ada kipas angin. Kipas angin bagus, enak. Tapi kalau terus berterus, kemudian kita di lantai, kemudian tidur dengan kipas angin yang ber-ber-ber, ya kalau hanya masuk angin aja, itu biasanya juga kena-kena di paru-paru. Itu pola itu. Pola yang kedua yang harus kita hindari, pola makan. Makanan itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat, ada yang bergizi, ada yang bervitamin. Pak Surip mungkin senang makan misalnya jeroan, senang kan? Jeroan senang. Apakah jeroan itu menyehatkan? Untuk masih muda, makan jeroan itu mungkin tidak berefek, tapi mengendap. Tuh jeroan. Di antara kita mungkin ada yang suka makan makanan yang istilah kata berminyak. Kita makan berminyak tidak langsung sakit, tapi mengendap. Mengendap. Tapi kalau pola makan kita sudah teratur, jadi saya nggak makan sembarangan. Istilah kata makan sembarangan di usia 40 karena kita di awal muda kita apa saja makan. Ketika usia 40 sampai 50 itu sudah mulai keren. Coba kenapa? Penyakit-penyakit yang masih muda kita makan itu mengendap, kita kemudian lanjutkan, maka besar kemungkinan akan muncul penyakit itu ketika usia kita sudah tua. Itu pola makan. Ya, pola makan. Yang terakhir yang amat mendukung nih, pola pikiran. Nah, pola pikiran. Kenapa pola pikiran itu menjadi tolak ukur supaya sehat? Banyak orang terlalu stres, terlalu sensitif, terlalu banyak memikirkan sesuatu yang harusnya nggak dipikirkan, memikirkan hal yang ringan akhirnya menjadi berat. Nah, pola pikir inilah akhirnya dia nggak bisa tidur. Ketika nggak bisa tidur, akhirnya kan fisik terganggu. Ketika fisik terganggu, maka kita akan sakit. Dari 3 pola inilah masa sulit nih. Ketika kita usia kita sudah di atas 40, 50, 60, kurangi makanan-makanan yang sehat, kurangi pola hidup yang tidak sehat. Terlalu banyak begadang, tidur di atas ubin semalaman suntuk, tidur di kipas angin yang berbesar kali atau pakai AC, walaupun enak tapi itu tidak baik. Kemudian pola pikir hendaknya kita merubah. Banyak orang-orang yang karena pola pikir yang tidak sehat, akhirnya dia banyak penyakitnya. Itu maksudnya 3 pola itu. Oke. Terima kasih pemirsa yang budiman dan berbahagia. Ada 3 poin yang disampaikan oleh narasumber hari ini adalah untuk menjaga kesehatan melalui 3 pola, kata beliau. Yang pertama adalah pola hidup, yang kedua pola makan, dan yang terakhir adalah pola pikiran. 3 pola ini penting untuk kita laksanakan. Yang terakhir adalah silakan Pak Kiai Haji Hasan Al-Bintari untuk memberikan closing kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sekarang mungkin sakit atau mungkin yang kena COVID. Closing apa? Silakan.
Oke, para sahabatku dimanapun Anda berada, kita sudah panjang lebar bicara tentang tadi kopi, kemudian tentang pola sehat. Pada intinya, hidup itu pilihan. Kita mau sehat atau tidak sehat. Kalau kita mau sehat, tentunya yang tadi 3 pola itu, pola berpikir, pola makan, pola hidup yang sehat, kita kerjakan. Tapi kalau kita ingin istilah kata mau diserang penyakit sesuai dengan ayat Al-Quran, barang siapa yang usia dipanjangkan maka dikurangi nikmatnya, maka Anda memikir hidup yang tidak sehat. Tapi kita berharap mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Covid sudah berlalu, mudah-mudahan dari segala macam yang terjadi di Indonesia di dunia ini membawa hikmah buat kita semuanya. Dan hikmah itu tidak bisa kita pahami saat ini, tapi setelah kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji. Ya, sama-sama, Mas Radit. Narasumber pada hari ini untuk podcast kita, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk para pemirsa.